Nah, bagi Anda yang ingin tahu detail tentang Pulau Lingka yang melaksanakan kegiatan yang mereka namakan sebuah ibadah syukur hasil laut, Anda bisa saksikan detail acaranya. Top deh. Keesokan harinya, tim Heset bersama Argus GPIB mengadakan kunjungan langsung ke Pulau Padi untuk mengikuti acara pengucapan syukur hasil laut yang dilakukan oleh Jemaat Pos Pelkes Sola Fide setiap tahunnya. Acara ini merupakan acara ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang sudah Tuhan beri di sepanjang tahun. Seperti apa pesan yang disampaikan oleh Pendeta Jemaat Melinda Marpaung, Pendeta Pos Pelkes Sola Fide di Pulau Lingka? Tonton videonya sampai habis. Buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku, tak pernah habis kasih setiamu dan berkat serta pertolonganmu dalam hidupku. Ku kan setia ikuti jalanmu, ku mau terus memuji, ku mau terus memuji, ku mau terus memuji namamu. Syukurku buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Naikkan syukurku buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Tak pernah habis kasih setiamu dan berkat serta pertolonganmu dalam hidupku. Ku kan setia ikuti jalanmu, ku mau terus memuji, ku mau terus memuji, ku mau terus memuji namamu. Udah tanya aja gak pakai. Oke, 1, 2, 3. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan atas apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami, dalam perayaan
perayaan bahkan juga ibadah syukur laut ini ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami pribadi dan juga bahkan keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengagungkan nama Tuhan. Kebesaran Tuhan itu bahkan juga boleh disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami Tuhan dapat sungguh memahaminya bahkan juga mengerjakan firman Tuhan ini dalam sebagai wujud kami mencintai Tuhan yang juga sungguh mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah berkati juga hamba-Mu. Kiranya Tuhan, tuntunan Tuhan akan juga boleh berada dalam setiap kata dan juga apa yang diutarakan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan juga bermohon. Amin. Namamu yang menabur dengan langit yang akan buat nafas yang kau beri sampai detik ini. Ya Tuhan, tak pernah habis kasih setiamu dan tetap Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, nyai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. buat nafas yang kau beri sampai detik. Aku mau mengagungkannya. Dan ini memang perkara yang tidak mudah buat kita. Tapi lagi-lagi kita diajak, ya bukan tentang hanya panen laut, ya, tapi kita harus sadari bahwa kehidupan kita sehari-hari kita sudah memanen banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Kiranya syukur ini tidak hanya sampai di sini, tapi terus berlanjut. Tiap detik kita mau menaikkan syukur dan persembahkan diri kita, ya, dengan apa yang telah Tuhan buat. Balaslah dengan ungkapan syukur, melayani Tuhan dalam tiap keluarga bahkan juga persekutuan kita, sebab tiada satupun daftar yang dapat kita pantas isi untuk menyebutkan apa yang Tuhan tidak buat dalam kehidupan kita. Karena sedetik kehidupan kita pun itu semua anugerah Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur, mari ketahui apapun musim kehidupan Bapak Ibu sekalian, imanilah bahwa Allah kita adalah Allah yang seperti Allah Israel, yang melakukan segala sesuatu dengan caranya, ya, karena Ia mengasihi di masa lalu, masa sekarang, masa depan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam hidupku bukan setia ikuti jalan. Nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah lagu
Nabi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat disilakan menyampaikan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Bagikan besi penuh karat, kalau pelit tak saling peduli. Kita harus menjadi berkat supaya hidup menjadi damai. Pergi menyelam ke dalam laut, sangatlah molek si kuda laut. Kita harus menjaga laut karena Tuhan Allah pemilik laut. Jemaat diundang untuk boleh menuju ke perairan karena ada pelepasan sampan dan juga beberapa hasil laut. Mengikuti pelayan firman. Wah, tengok ni kami dapat 2 saja.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan PAUD, kita diutus Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga kehidupan yang beriman. Pergilah dan nyatakan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita juga memelihara apa yang Tuhan telah berikan, karena kita menerima dari hasil laut. Kita diutus untuk menjadi berkat. Kita boleh kembali ke tempat ibadah karena kita akan menyanyi satu pujian. Terus memuji, ku mau terus memuji, ku mau terus memuji. Nama saya Bakti Filos Yanipar. Kami adalah dari tim pengajar untuk anak-anak di Pulau Lingka ini, anak-anak jemaat gereja kita. Tapi pada satu saat atau beberapa hari ada juga dari yang non-Kristen yang ikut di sana. Jadi kami welcome saja. Kami sangat senang untuk mengajar di sini, walaupun kami harus sebelumnya jalannya belum seperti yang sekarang kita memasuki ke area pelabuhan. Dulu masih penuh dengan becek dan lumpur. Tapi kami sangat menikmatinya. Nah, acara ini diadakan tiap tahun, namanya panen laut. Panen laut. Nah, kalau kita panen di darat atau di mana, kita panen dari ladang hasil dari tanaman, bercocok tanam. Tapi kalau di sini adalah hasil panen laut, karena di sini mereka semua adalah nelayan. Nah, ini adalah merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sebagai simboliknya, setelah selesai ibadah, sebelum mendapat berkah, pendeta atau yang membawakan firman akan melepaskan perahu yang disebut perahu kajang sebagai simbolik untuk mendapat berkah dari Tuhan dan tuntunan dari Tuhan. Bila mana dan kala mana para nelayan bapak-bapak di sini berangkat ke laut, Tuhan senantiasa menyertai dan pulang dengan membawa hasil yang melimpah dan nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan demi kemajuan gereja, demi kemajuan umatnya. Dan itu ucapan syukur semata-mata yang diberikan oleh jemaat di sini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian. Saya dari Adat Sakti. Saya cuma membagi cerita untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur dari hasil panen laut kami masih begitu diberikan Tuhan untuk sebagai jemaat di tempat ini. Begitu besar kasih Tuhan sebagai anak-anak, sebagai umat yang ada di muka bumi. Itulah kami berbuat ungkapan syukur seperti ibadah di tempat ini. Itu aja Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan pada hari ini. Amin.
Nama saya Martati, saya presbiter di GPIB Solapidi Pulau Lingka, asli suku laut, seperti itu. Sudah berapa kali kami bikin acara begini, di Pulau Padi itu udah 3 kali, namanya di sini Pulau Padi. Tapi kami tinggal di seberang, Pulau Lingka namanya, jadi ini tradisi suku laut seperti itu. Dan banyak-banyak lagi mungkin yang belum kami inikan tampilkan seperti itu, ya Bapak dan adik ya. Saya sangat bersyukur ya acara boleh berlangsung dengan baik, ya itu semua dengan campur tangan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Melinda Merpaung ya sudah berada di sini dan membimbing kami, mengarah kami untuk semakin lebih baik seperti itu ya. Dari kemarin persiapan sudah berjalan dengan baik. Puji Tuhan cuacanya bagus ya. Itu pergumulan juga buat kami dari kemarin ya. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir. Oke, terima kasih ya. Tuhan berkati segala usaha dan apa gitu ya. Tuhan berkati ya. Syukurku buat nafas yang kau beri sampai detik ini ya Tuhan. Shalom sahabat Headset Entertainment, saya Melinda Marpaung, pendeta jemaat di Pospelkes Solafide Pulau Lingka. Ya, yang bisa Bapak Ibu lihat di sekitar ini adalah lingkungan gereja GPIB Pospelkes Pulau Lingka. Ya, di sini sebenarnya saya mau menceritakan juga tentang sejarah ya, sedikit singkat saja tentang sejarah bagaimana pertumbuhan iman, awal mula terjadinya juga misi untuk penyebaran agama Kristen. Awalnya dilakukan oleh Pendeta Manu Putih, beliau adalah pendeta GPIB di Pulau Sambu, lalu dimulai adalah dari lingkungan belakang Padang
Ya, Belakang Padang itu adalah kecamatan yang ada di sekitar pulau sini. Nah, lalu Pendeta Manu Putih ini hidup bersamalah dengan masyarakat pulau. Nah, untuk sebutan masyarakat pulau sendiri adalah orang suku laut. Nah, orang suku laut adalah orang yang nomaden tinggalnya. Dan mereka itu biasanya diawali dengan kehidupan ataupun juga gaya hidup betandang ya. Itu adalah tinggal di sampan kajang mereka. Nah, jadi mereka itu sebenarnya tidak pernah menetap di pulau. Mereka akan terus menerus pindah ke satu daerah perairan lainnya untuk juga memenuhi kebutuhan mereka. Lalu akhirnya Pendeta Manu Putih ini melakukan misi, yaitu juga penyebaran Kristen dengan penduduk pulau. Ya, penduduk suku laut yang memang mereka itu sebenarnya mengenal Tuhan tapi tidak punya keyakinan ya dalam kehidupan beriman mereka. Lalu akhirnya Pendeta Manu Putih ini hidup bersama dengan mereka. Lalu juga banyak sekali tindakan pelayanan yang dilakukan oleh Pendeta Manu Putih. Dan akhirnya bersama dengan Gereja Baitani Pulau Sambu, ya diadakanlah pembaptisan di sana. Ya, dimulai dari orang suku laut. Nah, suku laut ini akhirnya dari Baitani, ya Baitani mereka tinggal di Pulau Padi, ya tempat kita beribadah tadi syukur laut di Pulau Padi. Lalu akhirnya situlah dibangun juga ada, kalau ke atas dari pulau itu ada seperti tampak apa ya untuk bangunan, sebenarnya bangunan mereka beribadah dahulu. Nah, di sanalah mereka beribadah. Nah, itu sebenarnya awal mulanya adalah dari GPIB Baitani. Lalu akhirnya dialihkan karena dana dengan GPIB Zebulon Batam. Lalu akhirnya setelah itu juga beriringan waktu pindah ke GPIB Immanuel Batam, menjadi Pospelkes Immanuel Batam. Lalu akhirnya setelah di Pulau Padi, nah karena juga ada tindakan jual beli ya dari pemilik Pulau Padi itu, akhirnya masyarakat di sana pindahlah ke Pulau Lingka. Nah, jadi setelah dari Pulau Padi mereka berangkat ke Pulau Lingka karena memang ada urusan pribadi antar keluarga, itu penjualan pulau. Akhirnya mereka di sinilah. Lalu sebenarnya awal mulanya hanya beberapa kepala keluarga. Nah, yang menjadi keunikan juga Bapak Ibu dan juga saudara-saudara semua, penduduk di Pulau Lingka ini semuanya bersaudara. Jadi mereka semuanya itu keluarga. Ya, jadi mereka orang tuanya bisa dengan keluarga yang lain itu sama-sama mengenal lah. Ya, dan juga kalau misalnya di sini jemaatnya itu sekarang awalnya di Pulau Lingka ya, di Pulau Lingka. Tapi akhirnya juga ada yang di pulau seberang, yaitu di Pulau Gara, seberang kita. Lalu juga di samping sini adalah Pulau Bertam. Nah, jadi di sini itu 59 kakak di jemaat kita. Ada jemaat kita 59 kakak yang Kristen. Lalu di Gara itu 2 kakak, lalu sana ada 10. Jadi sisanya baru di Pulau Lingka. Nah, jadi perjalanan ini sebenarnya sangatlah juga banyak ya pengalamannya. Lalu juga bertumbuhnya jemaat di Pospelkes Sola Fide Pulau Lingka ini bukan hanya saat Pendeta Manu Putih ya, tapi ada juga kedatangan motivator Bapak Elias ya, kami sapa dia, sudah almarhum, dan dialah yang membawa juga semakin semangat lah di sini untuk membangun gereja sampai akhirnya dari sana ya terbentuklah persekutuan ini di Pulau Lingka. Nah, lalu yang juga menjadi keunikan juga kalau kita semakin mengenal Pospelkes ini adalah ya seperti Bapak Ibu lihat, gerejanya ini di atas air ya. Jadi bukan dibangun di atas daratan tapi di atas air. Lalu juga selain juga mereka berkeluarga dengan yang lain gitu ya, kita juga bisa melihat bagaimana juga dominan dari suku laut ini masih juga sangat kuat dan juga bercampur sekarang dengan Melayu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga melihat dan bahkan mendengar kita berinteraksi langsung dengan suku laut di sini, itu tampak jelas gitu ya, yang menjadi juga warna di Kepulauan Riau ini. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Dan untuk gereja itu sendiri ya, saya baru saja menjadi pendeta di sini, buat tempatkan di sini diutus oleh Majelis Sinode GPIB. Lalu sebelumnya itu selain pendeta Bapak Elias gitu ya, Bapak Elias, selanjutnya adalah pendeta Vanda, lalu juga pendeta Cindy, lalu juga ada banyak sekali pendeta Boydo gitu ya, ada pendeta Foni, ada juga sampai Pak Pendeta Ananda yang sebelum saya gitu. Jadi banyak sekali juga orang-orang yang sudah ikut membangun pelayanan ini, dan sampai akhirnya dalam
tahun yang saya boleh jalani, saya masih baru mengenal juga tentang lingkungan ini, tapi yang menjadi usaha kami adalah mau dirintisnya pembangunan ekonomi gereja, yaitu budidaya ikan kerapu santang. Nah, itu nanti akan bulan depan kami akan mau rawat, kami akan mau pelihara ikan kerapu santang. Mohon doanya juga supaya ini juga berhasil. Lalu juga kita dalam pembangunan ekonomi gereja punya kantin dan warung ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di bangunan yang biru itu adalah pembangunan ekonomi gereja, usaha milik gereja kami gitu ya, untuk menopang dalam pelayanan yang ada. Gitu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Saya berpesan, mungkin berharap agar Bapak Ibu tetap terus menopang kami dalam doa, dan juga banyak sekali Pospelkes yang juga perlu bantuan dan juga support Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita bertandang, ya bertandang itu artinya adalah berpindah gitu ya, berkunjung gitu ya. Jangan lupa berkunjung ke Pulau Lingka. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan, saya adalah Penatua Abraham Adi yang menjadi Korsek juga di Pospelkes Solapide Pulau Lingka. Saya melayani di Pospelkes ini kurang lebih 2 periode. Nah, ini sudah mau masuk periode yang ketiga. Saya mau menceritakan tentang sejarahnya jemaat Pospelkes ini, yaitu pertama-tama dari Pulau Padi awalnya. Jadi di situ ada pendeta Manu Putih yang merintis pada saat itu. Jadi kami di belakang padang dulu, pertemuannya di situ. Dari 3 jemaat, yaitu Jemaat Sebulon, Immanuel Batam, dan juga Sambu. Jadi gabungan dari 3 jemaat inilah yang membawa kami, yang memperkenalkan GPIB Pospelkes ini. Dan berjalannya waktu, jemaat di Pulau Padi itu hasil daripada perintisan Pak Manu Putih. Jemaat itu tumbuh menjadi 17 kakak yang di Pulau Padi. Dan lalu kami ini Pak biasanya mengembara di laut kemana-mana. Kami bilang itu bertandang untuk mencari nafkah, untuk mencari kelebihan di tempat yang lain. Jadi mengembara di laut dari pulau ke pulau, dari tempat ke tempat yang lain untuk mencukupkan kebutuhan. Jadi disitulah kami ditemukan oleh dirangkul oleh Tuhan melalui Pak Manu Putih, kami menjadi seorang Kristen. Lalu Pulau Padi itu dijual oleh pemiliknya, sehingga kami harus pindah dari situ. Kenapa juga di situ kondisi air minum tidak ada. Jadi kami juga terpaksa harus mengambil air di Pandan Bahari dan juga di Pulau Bertam. Setelah kami pindah dari situ, ada suatu saudara kami yang Muslim yang mempunyai lingka ini. Disitulah beliau mengatakan, daripada kami kembali lagi ke laut, lebih bagus kami ditempatkan ke Pulau Lingka ini. Dia sediakan tempat ini untuk menjadi tempat tinggal kakek saya dan saudara-saudaranya. Nah, sehingga sampai saat ini Pospelkes ini dibangun, gereja ini dibangun tahun 1992. Nah, kami pindah dari Pulau Padi ke sini itu tahun 91. Nah, sampai saat ini jemaat ini menjadi tumbuh sampai 59 kakak. Nah, sampai saat ini juga kami menjadi berharap ke depannya gereja ini menjadi gereja yang mandiri. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Ikan syukurku buat nafas yang
mengikuti Purwolingka. Sudah aku PBB saya. Aku PBB. Saya merasa kami dari kota. beribadah ke gereja. Mungkin kalau jawaban yang paling umum adalah karena mau ketemu sama Tuhan, ya, atau juga mungkin ya ingin kita mendengar firman Tuhan, ingin kita bersekutu bersama dengan ya jemaat, bahkan juga keluarga kita di gedung gereja dan sebagainya. Akan tetapi jangan kita lupakan tujuan kita datang kepada Tuhan itu tidak hanya seperti apa ya, kewajiban ataupun juga ritual hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga jangan lupa ada tujuan yang paling esensial, yaitu melakukan firman Tuhan. Membuka perjalanan tim Hesed ke pos Pelkes Pulau Lingka ini dimulai dengan hujan rintik-rintik. Jalan yang berlumpur, becek, kotor, bau menyengat yang berasal dari sampah-sampah bekas. Kami harus menenteng sepatu, melipat celana panjang, dan harus berjalan kaki dan basah-basahan. Perjalanan sebelum menyeberang pulau sampai di tepi laut yang lagi surut, tim bersama rombongan terpaksa harus mendorong kapal ke tempat yang agak dalam. Sampainya rombongan di Pulau Padi, tempat di mana acara puncak pengucapan syukur hasil laut diadakan, panitia menyambut dengan ramah, riang, gembira, senyum, tertawa, dan kami pun menyalami seluruh panitia dan jemaat yang sudah menunggu. Kami bersama seluruh jemaat Pos Pelkes Solavide bersama para tamu, para relawan, dan jemaat simpatisan sangat bersukacita mengikuti acara tersebut. Lewat ibadah, puji-pujian, tari-tarian, dan terutama setelah mendengar firman Tuhan
dari Pendeta Jemaat Pospelkes Sola Fide, Pendeta Melinda Marpaung. Acara pengucapan syukur hasil laut ini diakhiri dengan acara kebersamaan dengan menyanyi lagu-lagu rohani dan ditutup acara makan bersama. Ada beberapa pelajaran atau nilai-nilai positif dari kunjungan ini. Pertama, meskipun tantangan berat yang dihadapi, mereka melakukan dengan sukacita. Kedua, suasana apapun yang dialami, jemaat mereka tetap bersyukur. Ketiga, fokus melayani Tuhan dan sesama. Kejadian yang tak terlupakan sebagai oleh-oleh dari perjalanan ini adalah ketika kapal mau berjalan dari Pulau Padi ke Pulau Lingka, tapi kapal ini tiba-tiba mogok di tengah lautan. Kami agak sedikit panik dan was-was karena sebagian jemaat adalah lansia dan perempuan. Tapi puji Tuhan, kami sampai selamat ke Pulau Lingka dan balik ke Pulau Batam dengan selamat. Terpujilah Tuhan.